Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'daha ma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wa amalin shalih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menjelaskan tentang shadaqatu at-tatawwu' atau sedekah yang disunahkan. Al-Fakir ambil kebanyakannya dari kitab At-Taqrirat As-Sadidah, khususnya fi masail ibadah, yaitu kitab pertama, yaitu yang terkait dengan masalah-masalah ibadah. Tentunya sedekah yang disunahkan itu banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW, termasuk juga Al-Quran, kalamullah yang menjelaskan keutamaan tentang sedekah. Di antaranya contohnya Nabi SAW bersabda, kullu mri'in fi dhilli shadaqatih, setiap orang itu dalam naungan sedekahnya, hatta yufsala bainan nas, sampai dia diputuskan di antara manusia. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, inna shadaqata latudfi'ul ghadaba rabbi wa tadfa'u mitatasu, sesungguhnya sedekah itu sungguh akan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan menghindari daripada kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Itu di antara keutamaan sedekah, dan masih banyak lagi di sana keutamaan sedekah, ya. Dalil-dalil yang mendorong kita untuk banyak melaksanakan sedekah. Nah, sedekah itu kalau mau dirinci, hukum asalnya itu adalah sunnah, tapi sedekah itu juga terkadang bisa wajib, terkadang bisa haram, terkadang bisa makruh. Sedekah itu hukumnya bisa menjadi wajib kapan? Contohnya it'amut ta'am lil muttar bisyarti kaunihi fadilan an hajatihi. Sedekah itu hukumnya bisa berubah menjadi wajib ketika kita memberi makan kepada orang yang membutuhkan makan, dengan syarat kita makan yang diberikan itu melebihi daripada kebutuhan kita. Nah, kalau ada orang kelaparan, kalau nggak kasih makan mati, sedangkan kita punya kelebihan makanan daripada apa yang kita butuhkan, maka bersedekah kepada orang tersebut hukumnya adalah wajib. Yang kedua, mandubatun, hukum sedekah itu sunnah. Al aslu fiha, nah hukum asal sedekah itu adalah sunnah, ya, hukum asalnya adalah sunnah. Dan sedekah juga kadang makruh. Kapan? Idza kana at-tasadduq biradi, apabila kita bersedekah dengan sesuatu yang buruk, jelek. Contohnya kita sedekah beras tapi berasnya yang raskin, yang banyak batu dan seterusnya, maka itu hukumnya adalah makruh. Bahkan sedekah juga bisa jadi haram. Kapan? At-tasadduq ala man yasta'inu biha ala ma'siyatin biqarinah. Contohnya kita bersedekah kepada orang yang kita ketahui orang tersebut akan menggunakan uang ini, harta ini untuk kemaksiatan. Maka bersedekah kepada orang seperti ini hukumnya adalah haram. Ya, kalau kita tahu nih ada indikasi dia itu kalau kita kasih harta dia akan menggunakannya untuk keharaman, maka hukumnya adalah haram kita bersedekah kepadanya. Kemudian di antara sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sedekah tatawwu ini adalah yang pertama, al-israr biha illa idza kana mimman yuqtada bihi fal afdalu idharuha. Sunnah sedekah yang pertama adalah menyembunyikan yang sedekah tersebut. Jadi di afdolnya kalau kita bersedekah itu kita tidak secara terang-terangan, tapi kita kasihnya secara sembunyi-sembunyi. Kecuali kalau kita termasuk orang yang akan diikuti oleh orang banyak, maka kita mengidharkan, melakukan secara terang-terangan sedekah dengan tujuan agar orang lain mengikuti apa yang kita kerjakan, maka lebih utama bagi orang seperti ini adalah secara terang-terangan sedekahnya. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang diikuti, yang bisa memotivasi orang lain untuk melaksanakan hal yang sama. Tapi kalau kita bukan termasuk orang yang diikuti, ya maka afdolnya sedekah itu adalah secara sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena itu lebih jauh daripada riya, sum'ah, dan sikap sombong dan seterusnya. Yang kedua, at-tasadduq 'alal qarib al-aqrab, thumma az-zauj, thumma al-qarib al-ab'ad. Disunahkan sedekah itu kepada orang yang kerabat dekat kita, yang paling dekat dengan kita. Ya. Contohnya adalah paman kita, bibi kita, ya, sepupu kita. Jadi yang paling afdol itu kita sedekah kepada orang yang paling dekat daripada kita. Thumma az-zauj, kemudian kepada istri, kemudian yang
kerabat dekat yang agak jauh, ya. Kemudian wal jari wal adu wa ahli khair wal muhtajin. Kemudian juga kita afdol sedekah itu kepada tetangga kita, ya, kepada orang yang bermusuhan dengan kita, karena dengan sedekah itu bisa menyatukan kembali hati yang saling bermusuhan. Dan juga afdol kita sedekah kepada orang-orang yang al khair, orang solih, orang yang baik, termasuk orang yang membutuhkan. Nah, itu afdol. Yang ketiga, tahari al azminati al fadilati. Kita disunahkan bersedekah itu dengan mencari waktu-waktu yang utama untuk sedekah. Kal Jum'ah, contohnya seperti hari Jumat, Ramadan, pada bulan Ramadan. Wala siyama al-ashru al-awakhir minha. Terlebih lagi 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, wa ashru Dzulhijjah wa Asyura wal ashhur al-hurum. 10 hari Dzulhijjah, kemudian pada bulan Asyura dan juga pada bulan-bulan haram, itu waktu-waktu yang sangat-sangat ditekankan untuk kita bersedekah. Begitu juga yang keempat, sunnah sedekah itu adalah tahari al-amkinah al-fadilah ka Makkah wal Madinah wa Baitul Maqdis wa ghairiha minal buldanil mubarakah. Mencari tempat-tempat yang utama untuk bersedekah seperti di Mekah, Madinah, Baitul Maqdis dan lain-lainnya. Ini kalau kebetulan kita lagi di Mekah, Madinah, maka segeralah untuk sedekah. Tapi kalau kita ya tidak sedang di Mekah Madinah, ya tidak menjadi masalah kita sedekah di tempat kita masing-masing. Cuman afdolnya kalau kita sedang berada di tempat-tempat yang barokah seperti itu, hendaknya kita banyak-banyak bersedekah. Kemudian juga yang kelima, at-tasadduq bima yuhibbuhu bil ma'i wal manihah. Sedekah dengan apa yang kita sukai, itu lebih utama. Ya, bersedekah dengan air, ya termasuk bersedekah dengan manihah. Manihah itu adalah hiya dzatul laban minan na'am, yaitu sesuatu susu yang berasal daripada hewan ternak, ya. Kemudian yang keenam, aidamul anfah minatasadduq biqalil. Kita tidak boleh kemudian al anfah itu ini kalau kita cek dalam kamus itu, wallahu a'lam bishawab, itu tidak sombong. Ya, adamul anfah minatasadduq biqalil. Coba kalau kita buka dalam buku yang lain, ya. Jadi al-anafah poin ke-6. Jadi tidak enggan untuk bersedekah dengan barang yang sedikit. Oh ya, adamul anafah, tidak enggan untuk bersedekah dengan barang sedikit. Jadi disunahkan juga, nggak apa-apa kita itu bersedekah dengan barang yang sedikit, tak jadi masalah. Dan seterusnya, ya, banyak di sini sunah-sunah sedekah itu. Kemudian makruhatun muta'alliqatun bisadaqati at-tatawwu'. Hal-hal yang dimakruhkan yang berkaitan dengan sedekah sunnah. Yang pertama, at-tasadduq birraddi illa fi syai'ain. Jadi makruh hukumnya kita bersedekah dengan sesuatu yang buruk, kecuali dalam dua hal. Al-thawb al-khalaq wal awraq an-naqdiyah. Pakaian yang sudah kusut dan uang kertas. Maka kalau uang kertas sudah agak kusut, gak apa-apa kita sedekahkan. Atau kemudian pakaian yang sudah lusuh, yang sudah kusut, yang penting masih bisa dipakai, itu kita sedekahkan, gak apa-apa, hukumnya tidak makruh. Yang kedua, akhdhu sadaqah mimman ikhtalata maluhu biharam. Mengambil sedekah dari orang yang hartanya tercampur dengan harta yang haram, maka hukumnya makruh. Yang ketiga, akhdhu sadaqatihi mimman tasaddaqa alaihi bibai'in aw ghairi. Makruh hukumnya kita mengambil sedekah dari orang yang disedekahkan atasnya dengan jual beli atau yang lainnya. Contohnya adalah kita nih sedekah pulpen kepada orang. Nih, pulpen buat kamu. Kemudian kita ngambil lagi pulpen itu dengan cara saya mau belilah pulpen itu. Akhirnya balik lagi tuh pulpen ke kita. Nah, itu hukumnya makruh. Jadi kita makruh hukumnya mengambil sedekah, ya, mengambil sedekah dari orang yang bersedekah atasnya, ya. Jadi kita kan bersedekah, kemudian kita ngambil lagi sedekah kita dengan cara dibeli. Nah, maka itu hukumnya adalah makruh. Kecuali kalau si harta itu kembali kepada kita karena warisan, ya, atau kembalinya bukan dari orang yang kita sedekahi. Contoh, kita ngasih pulpen ke orang, ke saudara kita lah, ternyata saudara kita meninggal, maka kita termasuk ahli waris mendapatkan pulpen itu contohnya. Nah, itu tidak makruh. Jadi apa yang kita sedekahkan kembalinya bukan karena kita beli, tapi karena warisan. Atau kemudian pulpen ini kasih ke Zaid, kemudian Zaid menjual pulpen itu ke Muhammad. Nah, kita beli pulpen itu dari Muhammad, maka itu tidak makruh. Karena kita tidak mengambil sedekah kita dari orang yang kita sedekahkan. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang diharamkan yang berkaitan dengan sedekah sunnah.
At-tasadduq bima yahtaju ilaihi li nafaqati iyalihi fi yawmihi wa lailatihi wa kiswatil fasal aw yahtajuhu li dainin la yarju lahu al-wafa min jihatin dhahiratin. Haram hukumnya kita bersedekah dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh kita dan orang yang kita wajib nafkahi pada 24 jam atau satu hari satu malam dan pakaian pada musim itu. Jadi kalau kita punya satu hari ini 24 jam ini kita butuh uang sekitar 50.000 untuk bisa menafkahi kita dan keluarga kita. Nah, kita sedekahkan semua 50 ribunya dalam satu hari itu, hukumnya haram. Kita nggak boleh mensedekahkan sesuatu yang dibutuhkan oleh kita dan orang yang wajib kita nafkahi dalam jangka waktu 24 jam. Ya. Atau uang itu kita butuhkan untuk membayar hutang yang kita tidak harapkan bisa dipenuhi, bisa ditutupi itu hutang kecuali dengan uang ini. Maka itu hukumnya haram. Ya. Kenapa ya? Karena dalam hadis Nabi SAW disebutkan kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man yaqutu. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa ketika dia mengabaikan orang-orang yang wajib ia nafkahi. Maka nggak boleh kita memberikan semua uang kita sehingga kita kemudian tidak ada uang yang digunakan untuk kebutuhan kita dan keluarga kita dalam jangka 24 jam. Yang kedua, al-mannu bis shadaqah wa huwa yubtilu ajraha. Tidak boleh kemudian kita menyebut-nyebut ya, mengungkit-ungkit sedekah yang kita telah berikan karena itu akan yubtilu ajroha, akan membatalkan pahalanya. Jadi kita nggak boleh ya sombong, artinya menyebut-nyebutkan saya sudah bersedekah 10 juta, 20 juta, maka itu hukumnya tidak boleh. Nah, itu diantara hal-hal yang berkaitan dengan sedekah tatawwu. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.